Baik, kita ke informasi seekor anak gajah Sumatera yang terperangkap jerat pemburu di kawasan hutan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Akibatnya anak gajah itu terluka dan harus terpisah dari kelompoknya. Petugas BKSDA Jambi berupaya keras melepaskan tali perangkap yang menjerat seekor anak gajah Sumatera di kawasan hutan Kecamatan Renah, Mendalu, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Upaya petugas membebaskan satwa liar ini akhirnya membuahkan hasil. Tali yang kena jerat, ya. Ini bukan seling tapi tali jemurannya. Menurut BKSDA Jambi, saat ditemukan pada Senin siang, kondisi kaki kiri anak gajah ini terluka dan mengalami infeksi akibat jeratan tali. Petugas pun langsung memberikan tindakan medis. Petugas akan terus memantau gajah berbobot sekitar 1,5 ton ini hingga kembali menemukan kelompoknya. Diduga jerat dipasang oleh sekelompok pemburu. Sekarang ini sudah kita pantau itu, dia sudah bisa menapak, kakinya sudah bisa menapak. Artinya masih sudah bisa berjalan dan berkeliling di lokasi sekitar, Pak ya? Sudah bisa berjalan. Mudah-mudahan bisa ketemu sama kelompoknya. Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan habitat dari gajah Sumatera. Saat ini di kawasan hutan di Provinsi Jambi tercatat hanya ada sekitar 120 ekor gajah yang tergolong terancam punah. Rick Harsen melaporkan dari Tanjung Jabung Barat, Jambi. Ya, astagfirullahaladzim, gajah merupakan hewan yang hampir punah dan harus dilindungi, tak luput dari incaran orang-orang tidak bertanggung jawab yang melakukan aksi perburuan di hutan. Nah, ini Ustadz Lutfi, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal ini? Bukankah di dalam Islam kita diperintahkan untuk menyayangi hewan ya Ustadz ya? Betul Mbak Nurul, melukai, mencelakakan makhluk Allah itu dilarang, termasuk juga hewan. Apalagi ini termasuk bagian dari konservasi hewan yang dijaga dan dilindungi karena memang sudah hampir punah. Petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam layak untuk kita perhatikan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Secara umum Rasul menggariskan Allah telah mewajibkan kita berbuat baik, menyayangi semua makhluk Allah, termasuk hewan ini. Karenanya saat seseorang sampai ingin menyembelih juga diperhatikan keadaannya. Demikian juga apalagi kalau tadi keadaan gajah ini karena ada jebakan yang dilakukan oleh pemburu yang nanti notabene habitat dari gajah ini akan bertempat untuk dia hidup dengan baik akan terganggu. Kita jaga kelestarian hewan. Kenapa kata Imam Al-Ghazali kelestarian makhluk Allah adalah kelestarian kita. Hifdzul makhluqat, hifdzu anfusina. Jadi kalau kita menjaga semua makhluk Allah, hakikatnya sedang menjaga diri kita. Dan kita tidak mau diganggu juga. Kita pula ingin hidup dengan nyaman. Mereka pula sudah ditetapkan oleh Allah habitatnya. Mereka hidup dengan baik dan kita pula insya Allah hidup dengan sebaik-baiknya. Itulah tuntunan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Insya Allah. Nah, ini adakah contoh ketika Rasulullah SAW hidup dalam menyayangi hewan, Ustadz? Ya, ada sebuah hadis ini luar biasa Mbak Nurul. Seseorang membawa unta, kemudian ia menjemur unta itu atau menambatkannya tapi di tempat yang panas, gurun pasir. Maka Rasul memanggil sahabat itu, wahai sahabatku, sungguh makhluk ini juga terasa sakit jika diletakkan di tempat yang panas. Farubba hawayawanin khairin min rakibihi. Bisa jadi hewan ini lebih baik dari Anda. Apa maksudnya? Hewan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu kita sebagai majikan, kita sebagai pemilik hewan layak untuk menjaga hewan tersebut, memenuhi kebutuhannya dan melindunginya. Bahkan dari sengatan panas sekalipun. Demikian juga kandang hewan, ya, tempat untuk kita memelihara hewan, diperhatikan kebersihannya agar ia sehat selalu. Bahkan kalau sakit sekarang, alhamdulillah ada dokter hewan. Begitulah edukasi dari Rasul, mengingatkan sahabatnya yang sudah tidak berperilaku baik kepada hewan tunggangannya. Wallahu a'lam.
Iya, adakah ganjaran bagi orang yang suka menyakiti hewan ini Ustadz Lutfi? Semua makhluk yang disakiti layak mendapatkan hukuman dari Allah. Bentuknya adalah dosa. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan setiap dosa seseorang kepada makhluk yang lain adalah akan dikumpulkan, akan dihitung dengan dosa-dosanya kepada sesama makhluk. Misalnya saya melukai, na'udzubillah, hewan, maka itu akan masuk dalam hitungan dosa-dosa saya, tabungan dosa-dosa saya, yang nanti orang banyak faham hanya dosa kepada manusia. Dosa kepada hewan pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga tidak melakukan dosa kepada manusia, tidak pula melakukan dosa kepada hewan, bahkan kepada alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin. Semoga kita bisa selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, begitu lembut hatinya termasuk kepada hewan sekalipun.